السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Sapa imamuna imam kita Asy-Syafi'i Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Man utawi sapa, man utawi siapa iku tafaqaha belajar fikih sapa man min butunil kutubi saking jerone piro-piro kitab, saking dalamnya piro-piro kitab. Terus apa itu? Itu doya, ya. Doya mongko menyia-nyiakan sapa man al-ahkama ing piro-piro hukum. Apa maksudnya? Ketika seseorang itu belajar ilmu fikih, belajar masalah hukum tanpa lewat guru, langsung baca buku, maka dia sama saja merusak daripada hukum. Maksudnya ilmunya tidak akan barokah. Sekarang kan banyak itu ustadz-ustadz yang di YouTube itu loh ya, pandai mengandalkan ngomong saja, pandai bicara, tapi tidak pernah belajar. Belajarnya lewat autodidak, lewat membaca buku. Maka itu sama saja menyia-nyiakan atau merusak daripada hukum. Nah, coba lihat itu, Quran dimaknani, Quran dipahami menurut udelnya sendiri itu, tahu udel, ya, menurut jempolnya sendiri itu, tidak sesuai dengan aturan. Makanya jangan sekali-kali kita memahami Al-Quran itu menurut akal, jangan. Justru malah Al-Quran itu akan melaknat. Naudzubillah min. Oke. Wasalisu utawi kang nomor 3 iku ayang qada. Yen to manut sapa muta'alim li sayyidhi maring gurune muta'alim fi umurihi ing dalam piro-piro perintahe salah ing dalam piro-piro perkarane muta'alim wala yakhruja lan orang metu sapa muta'alim atau tidak keluar sapa muta'alim an ra'yihi saking pendapate boleh. Ini oh ya, saking pendapatnya Syekh watadbirahu lan aturane Syekh. Saya terangkan. Nomor 3, tata keramanya seorang murid kepada guru supaya mendapatkan ilmu yang manfaat adalah murid itu harus patuh kepada gurunya. Semua perkara itu ikutilah guru, karena guru tidak mungkin mengajak kepada kemungkaran atau kemaksiatan. Kecuali kalau ada guru yang mengajak kepada kemaksiatan, masa sampai tidak bisa membedakan punya akal. Bahwa seorang oknum kiai masih muda melihat santrinya cantik dan sebagainya dirunding, kamu harus taat padaku ya, dosa kalau nggak taat. Ajur angel ini tulis angel betulannya.
Dan jangan keluar dari aturan kiai. Kalau umpama maaf di pondok itu dilarang merokok, ya jangan merokok. Kalau di pondok itu dilarang keluar dari pondok kecuali kalau punya kepentingan dan tetap harus izin kepada kiainya, ya harus izin. Karena rata-rata mereka-mereka yang walaupun cerdas tapi menentang aturan pondok, rata-rata hanya jadi orang saja. Loh kan emang sampai pondok Jerewangi, ya toh, baju nggak pernah pakai baju yang baik, ya toh, baju yang jelek saja. Karena apa? Karena belajar itu kan jarang memperhatikan pakaian, kendaraan, walking ke sana kemari, tidak peduli, karena hanya belajar. Gitu. Ternyata oleh-olehnya hanya gitu-gitu saja kan ya emang. Ya taat sama guru. Jangan keluar dari aturan pondok pesantren. Paling lama mondok berapa sih? Berapa? Yes, minimal itu mondok itu kan 7 tahun. Minimal mondok 2 tahun, 3 tahun itu nggak apa-apa. Itu maksudnya mama di sini khatam terus murojaah mama ya, itu nanti pindah di pondok lain tidak apa-apa. Yang penting pokok hitungannya dari beberapa pondok itu dihitung minimal mondok itu 7 tahun, itu minimal. Iya minimal itu. Jadi masih sang itu belajar itu jangan ragu-ragu. Urip-urip ada orang itu kalau saya mondok terus nanti istri saya itu saya beri makan apa? Ya makannya diberi makan kita aja nggak bisa. Itu aja kok takut, dan nggak usah takut. Terus kalau bukan lewat sampean, lewat siapa? Agama ini dipegang. Kan agama ini kan dititipkan di kelapa sampean ini, kepala sampean. Ya. Terus kalau tidak dari sampean itu dari mana? Mereka dia kalau mau. Lah sampai ini untuk menanggulangi mereka yang ustad apa itu? Abal-abal. Itu loh. Jadi mereka harus dilawan. Jangan sampai mereka itu sampai menguasai situasi. Jangan. Ya sampai ini yang ngisi. Betul mau nyambut gawe. Makan jangan takut. Yang apalagi Quran dipegang, tapi itu jangan hafal Quran saja. Isinya harus dipahami nanti. Terus ya ngaji kayak kitab gini itu. Oke, aturan kiai banyak itu yang patuh sama guru walaupun tidak begitu cerdas. Ternyata pulang dari pondok luar biasa. Ceritanya gimana? Itu yang mengarang kitab Bulughul Maram, yang mengarang kitab tafsir apa itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu kan nggak begitu cerdas karena patuh sama gurunya, cerdas. Kiai Ahmad nggak tahu itu disamarkan namanya, itu Ahmad belajar, malah teman-temannya itu menjulukinya itu sangat jelek sekali. Ya toh, kamu itu orang yang banyak bodoh gitu. Terus pokoknya kamu itu kayak kebo, tahu kebo? Kebo itu lolo. Tapi dia sabar. Bahkan gurunya itu tidak pernah mengajarinya, hanya cukup untuk memijitinya. Akhirnya apa? Ketika kiainya, cerita ringkasnya kan pernah saya ceritakan ya, tapi hanya ringkas saja. Itu akhirnya apa? Kiainya meninggal. Dia disuruh untuk menggantikan kiainya membaca kitab yang sangat tebal, membawa hajat ditertawakan teman-temannya. Kita orang pintar kok diulang teman kita yang goblok. Wah, akhirnya ketakutan, akhirnya pingsan. Nah, selama pingsan itu beliau ketemu sama Nabi Khidir, lamanya 27 tahun. Bayangkan, padahal hanya 5 menit. Mimpi kan bisa saja, tapi mimpi dengan ulama atau dengan kiai kayak gitu lebih banyak sebenarnya dari tidak. Ternyata apa? Setelah sembuh dari pingsannya bisa baca kitab dan lebih alim dari gurunya karena taat sama kiai. Itu. Nah kan sampai itu taat sama kiai, hormat sama kiai ya sudah. Gak enak.
bal bahkan yakunu ono sapa muta'alim iku ma'ahu sertane syekh kal maridi kaya wong kang loro seperti orang sakit ma'at tibi sertane dokter al-mahiri kang pinter wayas takmiruhu minta perintah sapa muta'alim ing syekh bima ing dalem perkara yaqsiduhu bersengaja sapa muta'alim ing emak. Maksudnya begini, jadi santri dengan guru itu seperti pasien dengan dokter. Kalau pasien mengikuti dokter, sembuh apa enggak? Insya Allah sembuh. Santri gak manut atau pasien gak manut sama dokternya. Ini obatnya ada 3 macam. Ini satu diminum pagi hari, satu siang hari, satu sore hari. Jadi 1 hari 1 malam itu 3 kali 3 model bentuk pil. Lalu macamnya pil untuk 3 hari diminum semuanya supaya cepat sembuh. Akhirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mampus dia karena nggak mengikuti dokter. Sama dengan santri nggak mengikuti kiai, hancur minat. Nah itu hancur sampean. Makanya manut kiai aja itu enak. Saya pernah cerita padanya, yaitu pernah itu yang hafal hanya 1 detik gitu ya. Katakanlah 2 atau 5 detik lah itu hafal Quran itu karena patuh. Kalau saya ceritakan ini agak panjang ya. Ini buat untuk cerita sampai nanti buat modal. Karena guru atau kiai, ustadzah itu harus banyak punya cerita. Kalau baca buku itu enggak seperti ketika mendengar langsung dari seorang kiai. Itu lebih kuat ingatannya. Begini ceritanya. Ini antara Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan Kiai Romli. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri Tebuireng, Kiai Romli pengasuh kedua Pondok Rejoso atau Darul Ulum. Nah, Kiai Romli itu punya murid yang mana muridnya itu punya pondok pesantren di selatannya Pasar Legi Jombang. Namanya saya lupa. Ya, pokoknya muridnya itu disuruh datang. Wahai santriku, aku perintahkan kamu untuk menjemput Kiai Hasyim. Kebalik ya. Begini. Salah. Kiai Hasyim itu punya anak namanya Kiai Wahid Hasyim. Lah Kiai Wahid Hasyim itu diperintah oleh Kiai Hasyim. Kamu tak suruh untuk menjemput Kiai Romli untuk supaya mengisi pengajian dalam acara Isra Mi'raj di Pondok Tebuireng. Dia siap. Akhirnya Kiai Wahid, putranya Kiai Hasyim, bapaknya Gus Dur, itu berangkat membawa dokar. Tahu dokar ya? Membawa dokar. Perjalanan dari Tebuireng ke Rejoso itu kira-kira mungkin 3 jam karena dokar itu kan nggak seperti sepeda motor. Sampailah di sana di depan pondok pesantren di masjid, kebetulan ketika itu Kiai Romli sedang ngajar. Akhirnya Kiai Wahid Hasyim itu menambahkan kudanya, maksudnya dokarnya itu di tempat parkir atau halaman masjid atau pondok itu. Terus Kiai Wahid Hasyim menunggu di serambi masjid atau di
apa itu telundakan, apa itu telundakan? Tangga, terus senden, terus ketiduran. Selesai ngaji Yai Romli, kemudian keluarlah Yai Romli. Ketika sampai di luar, dilihatnya, loh, Gus Wahid, gitu langsung dibangunkan, Gus. Maaf, saya ketiduran Pak Yai. Kenapa Gus kok jenengan mriki? Saya tadi itu diperintahkan oleh Abah Yai Hasim untuk menjemput panjenengan supaya ke Tebu Ireng untuk mengisi pengajian nanti malam. Tuh. Akhirnya apa? Ya sekarang bisa. Ketika Yai Romli itu sanggup dan mau datang ke Tebu Ireng, ternyata apa? Yai Wahid Hasim itu bilang setelah mendekati apa itu dokarnya, kudanya nggak ada. Yai, kudanya nggak ada. Loh, kok bisa? Saya nggak tahu. Mungkin lepas Pak Yai. Ya sudah. Lalu Yai Romli memanggil muridnya. Akhirnya datanglah. Ada apa Pak Yai? Sudah. Sekarang kamu cari kudanya Yai Hasim yang tadinya di sini kok tiba-tiba kok enggak ada. Jangan kembali kalau belum ketemu kudanya. Ambil itu apa itu oncor, tahu oncor ya? Tahu oncor, obor. Itu. Kamu ikuti jejak daripada kudanya. Nah, dulu itu kan jalannya kan tidak aspalan, kan berupa tanah. Jadi jejaknya itu akan kelihatan. Lalu oleh muridnya Yai Romli itu apa pakai obor itu melihat apa jejak daripada kuda, terus diturun dari mulai Rejoso, diturun terus lewat Rengin Contong, terus ke selatan terus sampai apa itu Balong Besok, terus sampai Tebu Ireng. Pas di depan Pondok Tebu Ireng kok belok kanan, tuh. Lah, ya itu loh. Sampai ditempuh dari mulai Rejoso dengan jalan kaki, dengan melihat apa namanya jejak daripada kuda itu ditempuh hampir sekitar ya mungkin 9 sampai 10 jam. Nah itu bayangkan, umpama santri sekarang paling ya ada Tebu Ireng langsung lari. Nah itu namanya murid tidak patuh sama gurunya. Akhirnya sampailah di situ. Langsung ketemu pada waktu itu sholat subuh di situ. Lalu ikut jamaah sholat subuh. Akhirnya selesai sholat subuh, lu kok dilarang? Ya memang ya nggak berani lah untuk langsung mengambil kuda itu dikiranya pencuri. Yai, loh, awakmu lah santri Yai Romli. Gini Pak Yai. Terus kok bisa kesini ada apa? Jadi ternyata ya saya pura-pura nggak tahu, padahal sudah tahu. Pak Yai tadi Gus Wahid. Oh iya. Terus di mana kuda? Pak Yai kudanya itu hilang. Nah terus saya disuruh oleh Yai Romli diceritakan dari mulai awal. Lalu Yai Hasim itu kayak simpatik. Ini santri yang taat ini, orang alim di calonnya. Langsung jalan tadi Yai Hasim karena patuh sama gurunya. Masya Allah. Berarti kamu tadi itu mencari kuda yang hilang, kuda saya itu dengan cara mengikuti jejak langkah daripada kaki kuda. Ini Pak Yai, berangkatnya jam berapa? Pada Isya Pak Yai, sampai di sini subuh Pak Yai. Subhanallah. Ya sudah kalau gitu, itu kudanya coba hantar kuda ini ke Rejoso. Bawa ini kuda ini. Namanya santri, kira-kira berani apa enggak menaiki kendaraannya Kiai? Berani sekarang. Pak Yai nggak ada tumbang ini. Ini nanti kuda ini hantar bawa ke Pondok Rejoso. Disuruh membawa, tidak disuruh menaiki. Mestinya santri sekarang, guru apa ini? Umpama tidak memprotes,
Tapi langsung ketika keluar tembaki aja, KLP aja. Enggak, ternyata enggak. Tapi sebelum berangkat, tapi begini, wahai santrinya Kiai Romli, saya minta nanti kalau sampai di sana sudah ketemu sama Kiai Romli, kamu bilang, saya suruh minta sesuatu kepada Kiai kamu supaya Kiai Romli mengiyakan. Terus kamu nanti minta apa saja, saya yang merintahkan. Kiai Romli harus mengiyakan. Oke Pak Yai. Terus lalu si santrinya Kiai Romli itu membawa budaya dituntun, tahu dituntun sampai Rejoso, berangkat pada subuh, sampai di sana itu jam 11 siang. Jalan kaki, nggak pakai sandal. Bayangkan. Terus cukir ya, dari cukir ke Buirem ke sana itu kan jalannya kan masih kayak makadaman. Jadi ya lumayan. Aspalan tapi aspalan dulu dengan sekarang beda. Aspalan itu kalau aspalan dulu kalau jam 11 siang itu meleleh. Kalau kaki itu jalan tidak pakai alas kaki, jelas akan bengkak-bengkak. Dan saya sekitar tahun 90-an itu kalau lewat jalan dari Mojokerto ke Cukir, itu kalau siang hari itu keleng-keleng apa itu. Jadi sepeda ontel itu kayak ada suaranya kretek itu aspalan itu. Bagus. Jadi aspalnya bagus. Sekarang itu banyak campurannya itu. Akhirnya sampai di sana. Lalu kok kayaknya Kiai Romli dengan Kiai Hasim itu kayak semayanan. Sampailah di situ kira-kira jam 11, langsung Kiai Romli itu tanya, tadi Kiai Hasim bilang apa? Kiai Hasim bilang apa? Ya Pak Yai, katanya saya disuruh minta sama jenengan. Ya sekarang kamu minta apa? Saya minta hafal Quran. Ini kepalanya dipekam, langsung Bismillahirrahmanirrahim, kamu hafal Quran. Nah itu ceritanya. Ya Allah, sudah kita lanjutkan. Itu cerita yang lengkap gitu. Cuma namanya itu saya lupa siapa itu. Beliau sudah meninggal. Saya pernah ke sana ke Kiai tadi itu ternyata sakit. Sehingga yang menemui saya itu putranya. Namanya kampungnya itu Jagalan, Pondok Jagalan. Karena di situ tempat untuk menyembelih apa sapi, itu kan jagal namanya. Ada yang bisa dicoba ada? Tahu Jagalan? Tidak tahu. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Tidak wajib kok. Tidak menjadi apa pertanyaan kubur. Ya. Mana tadi? Tadi wayataharro lan bersungguh-sungguh sapa muta'alim, bersungguh-sungguh sapa muta'alim apa itu? Ridhohu ing ridhone seks fima ing dalam perkara atau fima ing dalam sesuatu apa itu? Yu'amilahu kan belajar sapa muta'alim ing emah wa yuballighu lan bangetaken banget itu. Bersungguh-sungguh sama artinya. Sapa muta'alim fi hurmatihi ing dalem menghormati syekh. Tadi saya artikan apa tadi? Fima ya'maluhu, bukan yu'amiluhu, salah deh. Ya'maluhu ngamal bukan belajar. Ngamal sapa muta'alim ing emah. Sudah. Wa yataqarraba lan mendekat sapa muta'alim ilallah ta'ala maring Allah ta'ala. Terus apa itu? Bikin matihi kelawan
berkhidmat syekh. Apa berkhidmat itu? Berkhidmat membantu menjadi pelayan. Wal ya'lam, apa itu? Lam becek weruh atau harus tahu sapa muta'alim annadillahu yento rendah hati li syaihihi maring gurune muta'alim. Terus apa itu? Ain, terus zat aja. Iku izzuhu mulyane muta'alim wa khudu'ahu tunduke muta'alim lahu maring syekh. Iku fakhruhu banggane muta'alim, agunge muta'alim, wa tawadhu'ahu lan rendah hatine muta'alim lahu maring syekh iku rifatuhu kehormatane muta'alim atau keluhurane muta'alim. Boleh begini, seorang murid itu harus berusaha untuk mencari ridhonya guru. Boleh ridhonya, jangan sekali-kali guru itu marah dengan sampean. Betul. Walaupun guru sampean masih muda, jangan. Sampean itu harus mencari ridho sampean. Apalagi di pondok tahfidz itu kan rata-rata gurunya, ya toh, ustadzahnya itu masih muda. Tetap kamu hormati. Jangan teman-teman, lah kamu aja arek kemarin sore, jangan, nggak boleh. Karena kamu mengambil ilmu darinya, kamu mencari ridhonya, dan sungguh-sungguh menghormati. Jangan terus ketika di depannya sampai itu mandu-mandu, kayak tunduk kepadanya, hormat padanya, di belakang benci, di belakang digunjing. Jangan. Allah yang tidak tidur, sinatu wala naum. Terus santri itu juga apa? Mendekat kepada Allah. Oh, santri ya, sholatnya sungguh-sungguh kalau nggak diawasi oleh gurunya. Ya bersungguh-sungguh, ada gurunya, ada kiainya, sampai ibadahnya ya temenan. Itu jangan toleh nggak ada gurunya, sampai seenaknya jangan. Allah tidak tidur. Terus sampai itu menjadi pembantu atau pelayan guru itu sungguh-sungguh. Atau hormat, sopan, jangan terlalu banyak melototi gurunya. Ya kalau mendengarkan keterangannya gimana? Itu kalau di daerah Jawa Barat itu tidak sama dengan di Jawa Timur. Tidak berani murid itu melototi gurunya. Jadi mulai datang, mulai ngaji sampai pulang ya begini. Tapi saya tuh punya guru namanya Kiai Syafi'i Romli dari Mojokerto. Itu kalau ngaji itu lebih alim, lebih khusyuk, lebih tawadhu daripada muridnya. Siapa muridnya? Saya melihat guru saya. Mana nih? Ya, guru saya enggak. Kiai Syafi'i Romli itu, Kiai Khalil Syafi'i, masya Allah. Itu kalau membaca kitab itu tidak pernah diterangkan, tapi ya gini aja. Sampai selesai ganti kitab ya begini. Gini, tidak pernah melihat muridnya. Tidak tahu kenapa. Sampai kebetulan yang ngaji itu hanya dua, saya dengan teman saya. Itu ketiduran. Muridnya hanya dua, keturun kabeh. Akhirnya kitabnya sudah ganti, saya tidak menyadari. Lalu tiba-tiba saya bangun. Dulu. Saya lihat kitabnya sudah ganti. Saya bayangkan tadi itu kiai itu tadi itu melihat saya tidur apa enggak? Ya kok yang ngaji itu dua orang, ya toh, sing dijen itu dua orang, santrinya hanya dua. Lu kok tidur kedua-duanya? Lu mau Pak Kiai itu ya terus membaca kitab terus aja. Alhamdulillah.
itu cerita kenangan yang gak enak itu. Jangan ditiru ya. Itu saking pegel ya. Bayangkan dari Mojowarno ke sana itu perjalanan